will start in 3, 2, 1. Please welcome. Bagaimana kita menanggulangi jika sudah terjadi kebakaran? Dari berdasarkan jenisnya, kira-kira ada nggak Pak untuk alat pemadam apinya itu harus disesuaikan juga dengan klasifikasi dari kebakaran yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan? Oke. Sebelum kita membicarakan ini, ada yang kita tampilkan di sini. Ini namanya APAR, ya. Ini namanya APAR nih. Kenapa dikatakan APAR? Karena alat pemadam api ringan. Ringan. Kalau berat, ya berarti bukan APAR. Ini ringan masalahnya. Apap berarti itu Apap. Pak. Memang ada nanti apap. Cuman yang ingin kami sampaikan, secara modern ini sudah dikatakan APAR. Yang namanya alat pemadam itu apa saja benda ataupun alat yang dapat memadamkan, itulah bisa dikatakan alat pemadam. Contohnya di lingkungan sekitar kita, ada sapu lidi boleh, ada ranting pohon boleh, ada pasir boleh, tapi itu sifatnya konvensional ataupun tradisional. Sama. Seiring berkembangannya zaman, teknologi dan inovasi, APAR inilah yang di-create, ya, yang diciptakan dari para ahli, ya. Nah, di sini APAR ini bisa dipergunakan oleh semua orang, ya. Artinya semua orang di sini adalah orang yang terlatih ataupun tidak terlatih. Tapi jangan dikatakan bagaimana untuk anak kecil. Sama seperti tadi. Ini kalau berat dikatakan apa? Ya, Kalau anak kecil angkat yang 3,5 ataupun 5 kilo itu menjadi berat, bukan apar lagi. Kami akan berbagi supaya tidak ada miss ataupun tidak ada salah persepsi. Rata-rata pasar yang ada di Indonesia adalah produk dari Amerika. Seiring perkembangan tahun belakangan, sebetulnya ada 4 standar untuk APAR. Yang pertama adalah Amerika, yang kedua itu di UK ataupun di Eropa, terus yang keempat itu ada Australia. Yang membedakan di mana? Tadi yang kita bacakan adalah standar Amerika sebetulnya. Jadi di standar Amerika itu yang bahan bakar yang kebakar itu padat itu A. Semua mengamini, semua 4 standar tadi sama. Mau UK, mau Eropa, mau Australia sama. Namun untuk yang B, Amerika itu mengatakan bahan bakar cair maupun dari bahan bakar gas. Yang C adalah listrik. Yang D itu logam padat metal. Yang K itu untuk dapur. Jadi semua ada mnemonik ataupun persamaan katanya, ya. A itu diambil dari kata as, ya, ataupun abu, ya. Itu makanya kalau bahan bakarnya yang terbakar itu dia jadi abu, arangnya itu jadi abu, itu berarti itu bahan bakarnya padat yang terbakar. Maka dia kelasnya adalah A. Kalau B itu dia barrel, ya, ataupun satuan dari apa? Bahan bakar atau liquid. Yang C adalah current ataupun arus. Yang C itu ke arus. Yang D itu lebih kepada dinamit yang bisa menyebabkan ledakan ataupun eksplosif di situ. Terus yang K adalah dapur ataupun kitchen. Itu versi Amerika. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan. Nih. Yang di sini tertulis A, B, C. Ini adalah versi ataupun standarnya Amerika. Ada tandanya listrik dan ada huruf C. B-nya di sini bahan bakarnya bisa cair maupun bisa gas. Kalau A di sini padat. Ini untuk Amerika standar. Coba sahabat Samrat perhatikan, A-nya masih sama, padat. B-nya cuma beda. B di sini adalah B untuk barrel ataupun cairan, baik solar, minyak, boleh. Di sini C-nya adalah C untuk gas. Bukan C untuk current untuk listrik. Namun C di sini untuk versi UK maupun dari Eropa. Di sini tidak ada huruf, cuman simbol saja. Ini Eropa ataupun UK. Ini lebih rigid.
Ini lebih rigid. Di sini ini Australia standar. A-nya itu untuk padat, B-nya itu untuk barrel untuk cair, C-nya ini untuk gas. Sementara untuk listriknya dia kasih E, electrical. Jadi ada 4 standar ya, 4 standar diingat. Amerika, Eropa, UK, sama Australia. sama Australia. Oke. Itu dari jenisnya ya. Kalau kita bicara dulu, ini sudah nggak dipakai. Sistemnya, ini ada 2 sistem. Dulu itu menggunakan cartridge. Nih, saya jonggok ya. Dulu menggunakan cartridge. Kelemahannya cartridge di sini susah untuk refill. Yang kedua adalah tidak ada pressure gauge-nya. Kita tidak tahu dia masih ada tekanan atau enggak di dalamnya. Nah, tapi sekarang sudah nggak dipakai ya. Udah lebih simple sekarang ya Pak ya. Nah. Dari sisi untuk refillnya berarti lebih simple dari Betul. yang lama itu. Kalau sekarang dia model langsung ditekan. Masukkan dulu pudernya, baru ditekan. Kasih tekanan udara. Di sini sudah menunjukkan pressure-nya di situ. Kalau pressure-nya masih standar di situ berarti siap untuk digunakan. Oke, sahabat Samrat, Pak Ari terima kasih banyak ya untuk Terima Samrat kasih, Edukasi kita di episode sama-sama. pertama. Sukses selalu ARFF MDC.